Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya atas nama Jamaluddin SPD, Guru SMA Negeri Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Saya selaku peserta PPG Angkatan 3 tahun 2023, jurusan Biologi. Saya ingin menyampaikan hasil video pembelajaran saya mengenai virus dengan mode pembelajaran problem based learning. Dengan tujuan pembelajaran menganalisis ciri-ciri virus, struktur dan bentuk, serta replikasi virus baik lisis maupun lisogenik. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat kah? Masih. Oke, baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama mengawali dengan doa. Kita berdoa mulai. Ya. Sebelum kita masuk kepada materi, kita pengecekan kehadiran ketua kelas. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, berapa yang hadir? Yang tidak hadir? Ya. Ada keterangan? Ada. Apa gitu? Oke. Ya, baik. Untuk hari ini sudah siap belajar ya? Siap. Oke, terima kasih juga atas kesiapan kelasnya untuk belajar hari ini. Kelasnya cukup bersih dan nyaman untuk kita melaksanakan pembelajaran ya. Oke, terus baik. Pada kesempatan ini kita mempelajari tentang virus ya. Virus ya. Nah, perhatikan di atas tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu melalui model pembelajaran PBL dan tayangan video pembelajaran mengenai virus, peserta didik dapat menganalisis ya ciri-ciri, struktur, bentuk dan replikasi virus secara lisis maupun lisogenik secara tepat ya. Jadi secara tepat. Jadi jangan sampai ada yang salah-salah, jadi dipahami baik-baik ya. Kemudian siapa kira-kira yang sudah paham tentang materi virus? Salah satunya ciri-cirinya siapa? Siapa kira-kira? Oke, silakan. Yang pertama, hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Ya. Yang kedua, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Yang ketiga, berukuran lebih kecil dari bakteri. Yang keempat, memiliki bentuk yang bervariasi. Yang kelima, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Yang ketujuh, dapat dikristalkan. Yang ke-8, memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak, dan yang terakhir tidak memiliki sitoplasma. Benar sekali ya. Terima kasih kepada Adel yang sudah menyampaikan tentang ciri-ciri materi sebelumnya. Sebelum kita masuk pada inti materi kita kali ini karena siang, kita ice breaking dulu ya. Ya. Jadi clue-nya adalah penyakit virus ya. Ya, perhatikan. Kalau virus pertama itu namanya AIDS, kemudian virus keempat adalah dengue. Kalau virus ketiga itu virus apa? Virus corona. Iya, virus corona. Oke, lanjut ya. Satu kali lagi. Nah, virus pertama adalah AIDS, virus kedua adalah, ketiga adalah corona, keempat adalah dengue. Kemudian virus ke-9 itu apa? Virus ke-9. Ayo. Virus ke-9. Ayo. Salah? Influenza. Jadi diingat-ingat ya, direfleksikan kembali. Oke, baik. Nah, ini masalah yang harus kalian selesaikan nantinya. Yang pertama ini analisis jenis virus apa yang menyebabkan pandemi sampai sekarang ini. Yang kedua, menganalisis dampak virus bagi kehidupan manusia. Jadi ini adalah masalah yang harus kalian carikan solusinya, eksplorasi masalah ini, kemudian kalian analisis, kemudian nanti selesaikan dengan cara kalian nanti akan saya kelompokkan pada
pembelajaran ini sesuai dengan model pembelajaran kita yaitu PBL ya. Ya. Langsung saja. Sebelumnya saya tayangkan video. Bikin kelompok dulu, bikin kelompok, silakan. Ya, waktu kita tinggal 10 menit ya, silakan. 10 menit lagi ayo. Untuk berdiskusi kelompok, ayo, silakan berkolaborasi. Ada masalah tidak? Ada masalah tidak? Jelas ya, Adelia? Oke, silakan. Sudah? Ya, kira-kira kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 belum ya? Kelompok 2? Siap kelompok 2? Oke, silakan maju. Ya. Ayo. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 2, berdasarkan hasil gambar di atas, kami telah melakukan pengamatan di gambar ini bahwa pola virus itu tidak deteksi dari Baik, selamat siang. Saya kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reproduksi virus. Virus itu terdapat 2 siklus. Yang pertama ada siklus litik dan yang kedua ada siklus lisogenik. Kita ke yang pertama yaitu siklus litik. Pada siklus litik itu ada 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu absorpsi, tahap yang kedua penetrasi, tahap yang ketiga sintesis, tahap yang keempat perakitan dan yang terakhir tahap litik. Kita ke yang pertama yaitu tahap absorpsi. Tahap absorpsi ini bagian ujung ekor virus menempel pada calon inang. Setelah virus menempel, virus akan melubangi dinding sel inang dengan enzim lisosim. Lalu beralih pada tahap yang kedua yaitu tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi ini, tahap ini asam nukleat virus atau DNA disuntikan pada sel inang. Yang masuk dalam sel inang hanyalah asam nukleat saja. Sedangkan kapsid yang lainnya akan diam di luar dan akan terlepas jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Lanjut pada tahap yang ketiga yaitu sintesis. Pada tahap sintesis ini, tahap penghancuran DNA sel inang dan diambil alih oleh DNA atau RNA virus. Hal ini bertujuan untuk membentuk berbagai komponen-komponen tubuh virus baru dengan memanfaatkan protein yang ada pada sel inang. Lanjut pada tahap yang keempat yaitu perakitan. Perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah menjadi berbentuk virus utuh, kapsid utuh yang berbentuk juga masih juga dimasuki DNA atau RNA sehingga terbentuklah virus-virus baru. Siklus lisogenik hampir sama dengan siklus litik. Namun perbedaannya hanya di akhir yaitu sel inangnya tidak hancur, tapi disisipi oleh asam nukleat virus. Oke, pada siklus lisogenik secara umum mempunyai 3 tahap. Tahap yang pertama ada absorpsi dan penetrasi, tahap yang kedua penyisipan gen virus, tahap yang terakhir pembelahan sel inang. Pada tahap absorpsi dan penetrasi, virus menempel pada calon sel inang dan melubangi dinding sel inangnya dengan enzim lisosim. Lalu pada tahap yang kedua yaitu tahap penyisipan, asam nukleat virus yang sudah masuk pada sel inang akan menyisip pada asam nukleat dari sel inang. Proses penyisipan
menjadi provirus akan membela diri. Provirus yang tadi bereplikasi akan terbawa oleh sel anakan sehingga sel baru itu akan sama menjadi provirus. Siklus ini pun akan terus berulang hingga banyak sel yang disisipi DNA RNA virus. Nah, inilah yang disebut dengan gaur atau siklus lisogeni. Mungkin itu saja dari kami. Ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak. Jelas ya? Oke, terima kasih. Kita berikan terus. Ayo, ini soal evaluasi. Ayo masuk satu lagi untuk bantu Naila. Ayo, kelompok 3, ayo bantu satu lagi ya. Duduk di samping ya. Silakan. Soalnya ada 10 ya. Silakan dikerjakan. Jadi kalau benar semua berarti dapat 100 ya. A opsinya tanaman tembakau, B kuku dan mulut hewan, C saraf unggas, D paru-paru manusia, E tanaman jeruk. Ayo. Nanti siap-siap ya, kelompok mana lagi yang mau dievaluasi, tinggal masuk ya. Habis setelah ini, kelompok 3. Oke, bagus ya. Ya, ini kelompok ini yang bagus, dapat 100 ya. Jadi saya rasa cukup ya pembelajaran kita pada hari ini ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang cara reproduksi virus? Ani? Ya. Ayo. Situ saja boleh? Replikasi virus. Ya, replikasi virus. Melalui tahap replikasi virus yang pertama tahap absorpsi. Tahap absorpsi ini bagian ujung ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Pada tahap yang kedua itu tahap penetrasi, virus menghancurkan DNA sel inang sehingga sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Pada tahap yang ketiga ini tahap sintesis, virus menggunakan asam nukleat dari sel inang untuk membuat kapsid dan enzim eklibase. Tahap lisis atau litik, enzim eklibase membuat dinding sel inang perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah menjadi berbentuk virus yang utuh. Iya, tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya. Oke, baik. Pembelajaran kita sudah berlangsung 60 menit. Jadi sebelum kita tutup, Pak Guru perlu sampaikan bahwa virus ini adalah organisme kecil yang memiliki ukuran 0,1 sampai 100 nanometer dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ya. Kemudian bentuk virus itu ada yang berbentuk silindris, kemudian berbentuk bola, ada yang berbentuk batang, ya. Itu adalah bagian daripada bentuk-bentuk virus. Nah, kemudian reproduksinya ada 2 tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh teman kalian kelompok 5. Ada lisis dan ada lisogeni. Nanti di rumah tolong dipelajari lagi, dan saya rasa diskusi kelompok dan pembelajaran kita hari ini sudah cukup lumayan bagus ya. Cukup lumayan bagus, nanti di rumah untuk melakukan pengayaan kembali ya. Oke, sudah jelas semua? Iya. Baik, sebelum kita tutup, Pak Guru ada kuis. Nanti kuis ini berhadiah ya. Ini hadiahnya ini ya. Ya, juara 1 hadiahnya 100, kemudian juara 2 hadiahnya 50.000, juara 3 20.000. Ya. Sudah kah? Oke, baik. Kita mulai ya. Oke, silakan. Isi ayat tempat. Sudah ada yang naik ini ya. Betul 100. Ayo terus. Ayo terus. Mantap, ayo. Iya, air pixel mantap naik. Iya, Naila, ayo. Semangat.
Berarti 80 ya, ingat. Oke. Ini siapa yang tengah ini? Erikson. Bagaimana itu? Ayo, lanjut. Oh, ini kan. Jawab satu terakhir itu. Mana? Masih ada, tembak. Ayo, semangat. Sudah? Naila, mana Naila? Berapa Naila? Wah, 70 Naila. Oke. Erikson? Berapa? 60. 80, 70, 60. Oke, yang ini? Bagaimana ini? Mana? 20 oke. Yang ini terakhir, ayo. Kelompok 4, ayo. Berapa itu? 60, berarti pemenangnya kelompok 5 ya. Tepuk tangan dulu, ya. Ini hadiah langsung ya. Oke. Ini hadiah langsung. Ini ya, semangat ya. Oke. Jadi saya rasa cukup ya pertemuan kita pada pembelajaran ini. Sebelum kita tutup, siapa yang bisa menyimpulkan? Ani, silakan simpulkan. Baik, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini dengan masalah yang diangkat pada pembelajaran hari ini serta melalui model pembelajaran PBL dan video metode diskusi yang terintegrasi teknologi pada materi virus dengan LKPD yang telah dibagikan sehingga kami dapat menganalisis dan mendeskripsikan ciri-ciri, struktur, dan bentuk virus serta kami dapat menganalisis replikasi virus secara lisis maupun lisogenik. Iya, luar biasa. Ya, tepuk tangan. Kemudian ya, refleksinya siapa? Refleksi. Ayo, refleksi. Ini Erikson. Ayo. Baik, pembelajaran hari ini cukup asik dan menyenangkan. Kami sebagai dosen didik merasa semangat dan bermotivasi karena guru menggunakan model dan media pembelajaran inovatif seperti Swix sehingga kami dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan ciri-ciri, struktur, bentuk virus, menganalisis replikasi secara lisis dan lisogenik. Iya, luar biasa. Terima kasih. Jadi kita sudah masuk pada penghujung kegiatan pembelajaran kita. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru mau sampaikan bahwa materi pembelajaran kita berikutnya masih tentang virus, yaitu tentang peranan virus dalam kehidupan. Ya, masih semangat ya? Masih. Oke, baik. Kita akhiri saja pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa.
Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke, cukup luar biasa ya. Tepuk tangan dulu semua. Ya. Baik. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang. Ya.